warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak, terlebih dulu saya mohon maaf pada hari ini karena tidak bisa hadir waktu pembukaan tadi karena ada yang perlu diselesaikan ya Pak. Baru selesai sehingga tadi yang membuka untuk acara kegiatan ini Wakil Ketua 1 ini bidang pendidikan. Terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka acara pelaksanaan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru Stayrahantai dengan tema membangun mahasiswa yang mampu berperan aktif dan bersinergi dalam kehidupan kampus serta masyarakat. Kita berharap mudah-mudahan acara yang kita laksanakan ini walaupun sesederhana mungkin tidak melibatkan seluruhnya ya, sebagian aja mestinya itu harus secara keseluruhan yaitu dengan jumlah mahasiswa lebih 300-an. Cuma masih karena kondisi yang seperti ini ya kita batasi yang seperti ini, dan mudah-mudahan yang tidak berhadir di sini terutama di tempat masing-masing di mana mereka berdiam bisa mengikutinya juga. Dan setiap kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kehadiran kita di zaman Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, para keluarga dan para tabi'in, dan kita berharap nantinya pada hari kiamat kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Tentu saja kita banyak-banyak untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hari ini hari yang pertama ialah untuk pelaksanaan PKKMB. Jadi istilah-istilah untuk pengenalan perguruan tinggi ini macam-macam ya, tempat berganti berapa kali untuk pergantian itu. Dulu ada istilah dengan spek ya, ada lagi dengan apa dan macam-macam itu nama-namanya itu, namun intinya itu sama, yaitu intinya adalah untuk bagaimana untuk mengenalkan belajar di perguruan tinggi. Di perguruan tinggi itu memang tidak seperti sewaktu kita berada masih di tingkat menengah atas. Kalau di aliyah apalagi kalau sanawiyah yang memang begitulah tahapan-tahapan untuk pendidikan itu, dari level yang paling bawah itu sampai yang paling atas. Kalau isnya itu kan ada is1, is2, is3, is yang terakhir lah is0 gitu. Dan ada kita. Jadi sampai is3 aja untuk program strata 1, kemudian pasca sarjana is2 dan is3 itu yang paling tinggi gitu. Ya tentu saja untuk pembelajarannya juga beda gitu, antara is1, is2 dengan is3 gitu, beda untuk pembelajarannya itu. Maka itu untuk hari ini materi yang akan kita sampaikan sesuai dengan jadwal yang adalah tentang visi dan misi serta juga tridharma perguruan tinggi gitu. Jadi apa yang dimaksud dengan visi dan misi itu sendiri, dan apa yang dimaksud dengan tridharma perguruan tinggi. Memang sebenarnya yang namanya misi itu setiap apakah itu perusahaan atau organisasi gitu. Kalau organisasi termasuk juga masalah tentang sekolahan, baik mulai tingkat bawah gitu, mulai TK-nya, kemudian PAUD-nya sampai dengan perguruan tinggi. Begitu juga dengan perusahaan itu, baik yang kecil sampai yang besar itu harus ada punya visi dan misi. Kira-kira apa arti visi dan misi kita?
Ya paling tidak adalah semacam gambaran secara umum ya lah, atau keinginan kita apa yang harus kita capai kita. Makanya juga sebagai seorang muslim ya lah, visi dan misi itu sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu kan tujuan nih lah, bahwa dia kata Tuhan tidak menciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sewaktu kita hidup di dunia ini bermacam-macam cara untuk bisa beribadah itu ya, dengan jalan masing-masing gitu. Ya begitu juga dengan visi dan misi itu, jadi ada semacam gagasan ya, gagasan itu harus ditulis gitu, apa yang akan kita ingin capai gitu, baik dalam masa pendek atau juga dalam masa yang panjang. Jadi misalnya kalau sekolahan, sanawiyah, kealiyah, kemudian juga ibtidaiyah atau juga isdiin sampai ke perguruan tingginya itu, semuanya itu ada punya misi dan misi masing-masing sesuai dengan sekolahnya itu sendiri. Kalau di pesantren ya visi-visinya lebih banyak menekankan kepada untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, serta juga untuk membentuk akhlakul karimah, intinya itu. Kalau dalam perusahaan ya tentu saja ingin mencapai untuk hasil yang semaksimal mungkin ya lah. Perusahaan ada sebuah perusahaan untuk mencari keuntungan atau mencari laba gitu. Ya tentu saja tujuannya supaya bisa mencapai target atau sesuatu yang kayak apa, baik jangka pendek atau juga jangka panjang. Misalnya dia perusahaan misalnya tentang ya perdagangan atau berdagang, atau juga misalnya perusahaan jual sepeda motor misalnya. Jadi harus ada visi dan misi secara tertulis gagasannya itu. Untuk misalnya 5 tahun ke depan apa yang harus dicapai, untuk 10 tahun yang akan datang apa yang harus dicapai, itu harus ada punya sasarannya itu. Dan itu harus di apa namanya, ada strateginya untuk bisa mencapai hal yang sedemikian itu. Artinya cara-cara untuk bisa mencapai itu dengan cara kayak apa, jalannya itu, jalan untuk bisa mencapai apa yang kita inginkan itu. Makanya itu dalam masalah manajemen itu paling tidak ada istilahnya 4 hal gitu. Ada yang istilahnya dengan puak gitu. Puaknya P-nya itu adalah tentang puak, P-O-A-C gitu. Seperti itu. Jadi adanya semacam perencanaan. Kemudian imbah direncanakan, hanya ada semacam organisasi, ditata intinya itu. Kemudian baru dilaksanakan. Setelah dilaksanakan baru ada semacam kontrol atau juga penilaian. Jadi itu harus ada istilah dengan manajemen ya. Mulai daripada kecil organisasi sampai yang paling besar termasuk juga perusahaan, itu harus ada semacam manajemennya itu. Harus ada perencanaannya itu apa gitu. Sama juga dengan orang berdagang ya lah. Kadang-kadang misalnya di pasar itu mah membuka toko tuh sembarangan, orang pacang baju dan pacang kada laku ya loh Pak. Jadi harus melihat daripada situasi dan kondisi kan. Jadi kalau misalnya ini kira-kira apa namanya aku untuk berusaha atau berdagang ini, saya kira daganganku ini laris atau juga payung. Kadang awal sembarangan ya loh Pak. Mempersanggapan misalnya berdagang kadang bayu rugi warai lah. Jadi harus ada semacam perencanaan, begitu juga dengan organisasi kita. Jadi sekecil apapun tuh harus ada punya perencanaan apa yang akan direncanakan, baik dari jangka pendek atau juga jangka panjang. Kemudian setelah itu lalu ditata gitu. Ya yang namanya organisasi itu minimal adalah ada 2 orang lah. Ada yang tukang suruh, ada yang tukang pimpinannya, ada yang tukang suruh. Bisa juga kadang-kadang seorang aja lah, seorang yang merencanakan, seorang yang menggawi, seorang juga mengevaluasi, itu kan bisa aja demikian itu. Cuma jelas saja semakin kenal organisasi atau perusahaan itu juga harus semakin banyak untuk melibatkan kepada orang lain gitu, dalam rangka untuk bisa mencapai apa yang kita tuju, apa yang kita tuju. Nah begitulah mengenai masalah tentang visi dan misi itu, yang nanti akan kita jelaskan tentang visi dan misi perguruan tinggi atau setayar hamta. Jadi secara umum itu adalah bahwa visi dan misi itu adalah
semacam adanya gagasan ya lah, gagasan dan juga keinginan yang ada terbenak di dalam pikiran kita, dalam hati kita untuk mencapai sesuatu tujuan. Kalau masih misalnya ini secara umum masih nggak dipahami, contoh aja misalnya kita ingin melaksanakan suatu kegiatan, misalnya di kampung itu ada peringatan hari besar ya lah, hari besar misalnya anggap aja kita sebagai untuk melaksanakan di masjid kita ya, cara pelaksanaan misalnya memperingati peringatan Maulid Nabi. Nah itu kan akan melibatkan kepada orang-orang banyak ya, orang kita semakin besar apa namanya keinginan kita untuk mengundang orang banyak, juga semakin banyak kita memerlukan kepada baik masalah dananya, kemudian orang yang terlibat kita. Nah lalu itu harus ada punya perencanaan, kita rencanakan, kemudian ada pembentukan panitia. Panitia itu yang dinamakan dengan organisasi itu, diatur kita. Siapa yang menjadi ketua, siapa yang menjadi bendahara, siapa yang menjadi bagian-bagian tertentu untuk melaksanakan itu. Jangan sampai kita seorang misalnya sebagai ketua, kita nama olah surat, kita nama bagi surat, kita nama bahasa, kita pulang nama nyurungi semuanya, itu kan kada pas kita anunya. Ya sesuai dengan skopnya kita. Nah ini nih semacam gambaran tentang suatu organisasi itu. Jadi untuk bisa mencapai suatu organisasi itu semakin besar organisasi itu semakin banyak untuk mengeluarkan kepada orang lain yang juga orang lain untuk keterlibatan untuk melaksanakannya. Visi dan misi, kemudian Tridharma perguruan tinggi ini ada istilahnya di perguruan tinggi aja, istilah dengan tri. Tri itu apa artinya? Tri itu adalah artinya salah sah ialah tiga gitu. Ada tiga gitu. Kalau Dharma, Dharma apa? Dharma aja, kisah Dharma nih. Ya bahasa kita jadi kira Dharma itu apa? Ya semacam anggaplah kita menyumbangkan diri ialah Dharma gitu. Bahasa yang paling mudah aja. Perguruan tinggi artinya pendidikan tinggi gitu. Kada ada lagi lain di atas pada pendidikan tinggi gitu. Artinya bahwa dalam suatu perguruan tinggi kayak apapun gitu, yang namanya perguruan tinggi itu harus wajib melaksanakan dengan Tridharma perguruan tinggi untuk pelaksanaannya. Tiga macam itu wajib dilaksanakan oleh suatu perguruan tinggi, baik itu tingkatnya tingkat S1, S2, dan S3, itu tidak boleh tiga. Dan itu dilaksanakan baik dosennya itu sendiri, kemudian juga mahasiswa. Ketiga macam itu. Yang ketiga macam itu apa? Tridharma yang pertama adalah masalah tentang pengajaran, pendidikan, pengajaran. Ya kalau pendidikan pengajarannya seperti itu, belajar tentang yang mendidik seperti itu pembelajaran ya. Cuma pendidikan di perguruan tinggi, pelajaran di perguruan tinggi tidak seperti pendidikan atau juga belajar di masih di atau juga di sekolah menengah gitu. Beda gitu. Jadi yang pertama adalah masalah tentang pendidikan gitu, atau juga pengajaran. Walaupun itu sama namanya dengan dialiyah, tapi beda dalam pelaksanaannya gitu. Sebab di perguruan tinggi lebih banyak mahasiswa untuk bisa mengembangkan ketimbang daripada daripada dosennya. Atau kadang-kadang dosen menyuruh ini. Contoh aja misalnya seorang dosen untuk menyuruh mahasiswa untuk masalah tentang pelajaran. Kadang-kadang untuk mengajar itu di situ hanya memberikan semacam secara umum aja suatu masalah gitu. Tinggal mahasiswa untuk menggali permasalahan itu sebanyak-banyaknya gitu. Contohnya misalnya seperti membuat satu makalah gitu. Judulnya ini, tapi mahasiswa dituntut untuk mencari bahan-bahannya ini. Kalau sewaktu kita di aliyah, ya lah, kalau kita belajar itu cukup dengan satu buku aja. Misalnya akidah akhlak, bukunya itu aja. Tapi di dalam perguruan tinggi kita dituntut untuk mencari bahan itu sebanyak-banyaknya. Sehingga untuk bisa berkembang pikiran kita itu semakin luas. Tidak hanya terikat pada satu buku aja, tapi sudah melibatkan beberapa buku yang harus kita kaji.
Dan itu sebagai perbandingan kadang-kadang pendapat seperti ini, kalau yang lain seperti ini. Itulah masalah tentang pengajaran, pembelajaran di perguruan tinggi dari segi pendidikan ya. Kemudian yang kedua adalah tentang penelitian. Nah, ini yang dituntut di dalam perguruan tinggi, dan ini yang paling banyak masalah nih dari perguruan tinggi, itu masalah tentang penelitian nih lah. Jadi baik mahasiswa dan juga dosen itu dituntut untuk meneliti apa yang diteliti ya sesuai dengan keahlian atau jurusan di mana dia mengambil jurusan atau prodi itu sendiri. Kalau misalnya dia mengambil jurusannya atau prodinya atau prodi PAI, berarti lebih banyak menekankan masalah pendidikan agama Islam itu yang ditelitinya gitu. Tidak bisa misalnya kalau dia sebagai seorang pendidikan, jurusannya pendidikan agama Islam, lalu meneliti masalah tentang yang berhubungan dengan biologi atau fisika, kan terlepas gitu. Sebab lain kaplingannya gitu. Jadi kaplingannya juga harus tentang pendidikan agama Islam. Makanya itu kalau sudah di perguruan tinggi itu mata kuliah pembelajaran itu tidak seperti di SLTA. SLTA kan macam-macam ya, mata pelajarannya itu ini dan ini. Akhirnya kita sendiri bingung gitu. Lalu semacam tidak ada punya keahlian, mestinya itu harus diarahkan dari bawah. Kalau seperti di SMK ya, itu kan sudah lebih mengarah kepada keahlian. Malah kalau di negeri itu sejak mulai anak-anak kecil, nah mulai halus itu sudah dilihat tentang masalah minatnya itu. Jadi anak-anak ini minatnya kemana? Kalau sudah mulai lagi halus itu aja, misalnya ternyata anak-anak ini ke-7 misalnya menyumbal ya loh, kita harus diarahkan untuk disekolahkan nanti ke perguruan tinggi yang olahraga sehingga bakatnya itu tersalurkan gitu. Makanya itu apabila mau nih kalau orang itu jadi ahli. Kalau kita nih masih pendidikan kita nih masih banyak campuran, kebanyakan mata pelajarannya ya loh. Itu Indonesia dalam satu bidang aja itu aja yang lebih difokuskan sehingga benar-benar itu kita ahli kita. Jadi visi yang ketiga adalah melaksanakan dengan perguruan tinggi pendidikan penelitian dan yang sebenarnya pengabdian kepada masyarakat ini juga masih minimnya lah bagi kita. Dan ini juga perlu kita kembangkan untuk pengabdian kepada masyarakat. Makanya itu bagi mahasiswa itu dituntut nanti untuk setiap mahasiswa itu ikut salah satu unit kerja yang UKM lah. Dan ini dalam rangka untuk bisa mengembangkan kepribadian kita, yang mana kita nanti dituntut untuk bisa berperan di masyarakat. Jadi bagaimana untuk bisa membantu masyarakat itu, supaya masyarakat itu juga berkembang. Nah dalam pengabdian masyarakat, kita ini lebih banyak menekankan kalau dalam program di STA ini lebih ya istilahnya dengan KKN itu salah satunya ya lah, ya pelaksanaan kuliah kerja nyata. Padahal di sini itu harus lebih banyak lagi untuk pengabdian masyarakat kita. Jadi bagaimana kita bisa mengabdikan di masyarakat itu, kecuali kalau misalnya kita di kampung ya, dalam organisasi di kampung itu bisa kita ikut berperan dalam untuk bisa memajukan di masyarakat itu sendiri. Termasuk untuk pengabdian kita di masyarakat seperti misalnya mengajar di TPA ya lah, misalnya di majelis taklim kita bisa mengisi, itu juga semacam pengabdian masyarakat. Jadi pengabdian untuk masyarakat itu juga luas ya, sesuai dengan keahlian kita masing-masing. Jadi kalau keahlian kita masing-masing, misalnya ahli dia tidak membaca Al-Quran, ya silakan untuk bisa mengembangkan di masyarakat untuk mempelajari atau juga mengajarkan yang berhubungan dengan Al-Quran itu kepada di masyarakat itu, apakah kepada anak-anak gitu, atau kepada siapa yang memerlukan untuk bisa mengembangkan terhadap dirinya itu sendiri. Nah ini adalah diantara pengabdian masyarakat. Jadi ketiga hal ini adalah dijalankan secara seimbang antara pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Itulah yang dimaksud dengan tridharma perguruan tinggi, jadi tidak terpisahkan.
Jadi baik dosen kemudian juga mahasiswa dituntut dalam mengembangkan Tridharma perguruan tinggi, baik masalah pendidikannya, masalah tentang penelitiannya dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam masalah penelitian ini kalau mahasiswa itu lebih banyak kita terfokus dalam masalah masalah skripsi ya, padahal yang namanya penelitian itu secara luas lebih banyak ya memang sesuai dengan bidang kita masing-masing. Kalau jurusan yang misalnya kita tahu prodinya masalah akhlak sosial misalnya yang diambil, itu bisa nanti untuk mengembangkan masalah penelitian itu yang berhubungan dengan masalah hukum tentang keluargaan gitu. Misalnya tentang kasus terjadinya misalnya tingginya perceraian, surat perceraian misalnya di desa mama gitu, apa penyebabnya itu bisa diteliti gitu, apa penyebabnya itu. Ya apakah lantaran misalnya banyak kawin di bawah umur gitu, atau juga perceraian itu lantaran ekonomi yang tidak stabil gitu. Misalnya suami sebagai kepala keluarga mencari ganda misalnya, sehingga istri malah itu wajar aja, sehingga jadinya bisa menjadi semacam itu perceraian gitu. Memang banyak faktor-faktor penyebab terjadi itu semacam perceraian. Termasuk juga di dalam dunia pendidikan misalnya, pendidikan Islam itu khususnya. Misalnya kita melihat di suatu sekolahan kita, ternyata bahwa di sekolah itu ya baik masalah tentang keterbatasan sarana prasarananya misalnya, pendidikannya juga ada terlalu baik kita, anak-anaknya kadang-kadang juga banyak nawala dan sebagainya. Nah itu juga bisa untuk kita teliti apa penyebabnya itu. Penyebab sekolahan itu jadi kurang maju dan sebagainya. Nah ini bidang masalah tentang penelitian. Jadi pemaknaan Tridharma perguruan tinggi itulah Tridharma perguruan tinggi, 3 landasan berpikir bagi kaum intelektual. Sebab sudah masuk ke perguruan tinggi itu merupakan sebagai seorang yang intelektual, artinya berpikir itu secara kritis ya. Merupakan pijakan ke arah yang lebih baik, kemudian tanggung jawab seluruh sivitas akademika, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan. Jadi itu bedanya kalau di sekolah menengah itu ada tahun pelajaran adalah tahun pelajaran, tapi kalau sudah di dunia perguruan tinggi namanya tahun akademik. Itu bedanya di tahun akademik. Jadi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan. Jadi kalau dosen ya artinya orang yang mengajar kita, orang yang mendidik kita, kemudian mahasiswa sebagai seperti kalian, kemudian tenaga kependidikan itu dari tenaga pegawai yang untuk mengembangkan atau juga untuk melaksanakan, untuk melayani terhadap apa yang harus kita laksanakan. Artinya dalam sebuah perguruan tinggi itu banyak pegawai-pegawainya itu sesuai dengan bidang masing-masing. Ada bagian kemahasiswaan, itu yang mengurusi tentang kemahasiswaan, ada yang bagian nilai dan sebagainya, termasuk juga ada ketua jurusan dan lain sebagainya. Jadi Tridharma perguruan tinggi, pendidikan, pendidikan, pengabdian kepada masyarakat. Habis. Ya ini tentang terminologi Tridharma perguruan tinggi. Dosen harus mampu bersosialisasi dengan masyarakat dan mampu berkontribusi nyata. Jadi kalau dosen itu beda dengan guru kita. Kalau waktu kita guru ya di madrasah aliyah atau di sekolah menengah itu lah. Jadi kalau dosen itu beda lagi. Jadi kalau jadi dosen itu adalah sebagai orang yang membimbing, maka itu nanti ada semacam dosen pembimbing saudara-saudara. Itu sudah nanti akan dibagi dosen pembimbing itu dari semester awal sampai semester akhir. Itulah nanti yang akan membimbing kalian itu untuk bisa menyelesaikan studi itu supaya tepat waktunya. Kita alhamdulillah beberapa tahun ini sudah bisa melaksanakan studi tepat waktu.
Artinya studi tepat waktu itu dalam tempo 4 tahun 8 semester itu sudah bisa menyelesaikan semua apa namanya ya kegiatan di kampus ini. Kalau dulu tuh ada yang sampai 5 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang sampai 7 tahun. 7 tahun itu maksimal sudah. Jadi sekarang tuh kami terapkan 4 tahun atau 8 semester sudah selesai. Jadi ya tentu saja bahwa itu ditata untuk masalah tentang perkuliahan itu per semester itu adalah 10 mata kuliah, dan belajarnya memang kalau di perguruan tinggi itu adalah seharinya tuh dua mata kuliah aja. Ada seperti di Aliyah sampai 8 mata pelajaran, ya Allah kok itu mau kita bilang. Kalau di perguruan tinggi tidak, 2 mata kuliah aja. Jadi cuma dalam satu mata kuliah itu tengah 2 jam ya, sampai ada yang 2 jam ya. Ada yang 2 SKS, ada yang 3 SKS. Jadi satu semester itu 10 mata kuliah, itu aja yang digeluti selama satu semester. Karena semester yang berikutnya itu ganti lagi mata kuliahnya dengan mata kuliah yang lain. Ya tentu saja sesuai dengan prodinya itu. Kalau prodi bahasa Inggris ya tentu saja mata pelajaran atau mata kuliah bahasa Inggrisnya itulah yang paling banyak. Kalau ini bisa di ahwal syakhsiyah ya tentu saja yang berhubungan dengan ahwal syakhsiyah tentang masalah kekeluargaan itu yang lebih banyak difokuskan. Kalau nyapa ya tentu saja tentang masalah pendidikan agama Islam yang lebih ditekankan ya. Jadi di sini dosen harus mampu bersosialisasi dengan masyarakat dan mampu berkontribusi nyata. Dosen adalah penyambung lidah rakyat, against object, artinya perubahan ya, untuk merubah, baik merubah diri kita ialah yang asalnya yang kurang baik menjadi baik, itu yang sudah baik lebih baik lagi. Makanya itu kata dosen dari Maranda itu dari Surabaya, kata beliau bahwa kehidupan kita hari ini harus lebih baik daripada kemarin, kemudian besok harus lebih baik daripada hari ini, begitu terus. Jangan sampai hari ini sama dengan hari kemarin, apalagi hari ini lebih jelek daripada kemarin. Jadi harus ada semacam perubahan gitu, istilahnya dengan weekend of senior dan lainnya, sehingga mahasiswa harus mengetahui fungsi dari tugas mereka masing-masing dalam mengabdi kepada masyarakat. Trust base, yaitu mengenai masalah tentang itu. Kemudian lanjut itu visi dan misi style, kita harus strateginya untuk pencapaian. Itu yang di atas sajian kedua ya Kak. Ya sudah, kita ada gambaran semacam mengenai visi dan misi dan juga tentang studi dan perguruan tinggi. Kemudian tentang visi dan misi daripada pengembangan sekolah tinggi agama Islam Rasidiyah Hidayah Amuntai. Ya terus lanjut. Visi kita adalah untuk menjadikan pusat pendidikan tinggi yang terkemuka di kawasan Banu Anam. Jadi Banu Anam itu mulai Amuntai, kemudian Tabalong, kemudian Balangan, kemudian Barabai. Barabai apa lagi? Barabai Barabai Karo. Pertama mulai Amuntai, Tanjung, Imbah Tanjung, Balangan, Imbah Balangan, terus lah Amuntai, Tanjung lah Amuntai, Tabalong, kemudian Barabai, Kandangan, Imbah Kandangan, Tapin, apa satunya lagi? Anam itu kan kita bikin Anam, kan mulailah Rantau, Imbah Rantau, Kandangan, Imbah Kandangan, Barabai, Imbah Barabai, terus ke sini lagi Imbah Barabai, Balangan, Amuntai, sama dengan Tanjung ya Lawak. Jadi ada 6 kita. Jadi menjadikan pusat pendidikan tinggi yang terkemuka di kawasan Banu Anam memang sampai saat ini adalah untuk jumlah mahasiswa kita dibandingkan dengan
mahasiswa baik di Tanjung yaitu dengan dari Durun Napis pada Napis lah, kemudian juga di Barabai Al-Wasiliyahnya, setelah kemudian di Kandangan baru ulumnya, kemudian di Rantau baru pembangunan, kemudian di Balangan belum ada kita. Jadi di antara 6 itu kita masih unggul gitu. Termasuk juga masalah tentang jumlah mahasiswa kita. Jumlah mahasiswa kita lebih daripada 1.200 itu. Anggap aja setiap tahun itu ada 300 lah, 300 kali 4 kira. Jadi sekitar 1.200-an kalau rata-rata 300 per tahun kita untuk masuk ke STAI. Ya, terus itu visinya, kemudian misinya. Nah, untuk bisa mencapai visi tadi, ada misinya. Pertama adalah menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berorientasi pada kemandirian mahasiswa dalam mengembangkan potensinya. Maka itu mahasiswa mana ada punya potensi, punya keahlian, itu aja yang dikembangkan kita. Kita kembangkan mana yang lebih berminat, itu kita kembangkan kita. Kemudian memberikan pelayanan terhadap penggalian dan pengembangan ilmu pengetahuan ya sesuai dengan penduduk kita ialah melalui pengkajian, kemudian penelitian dan pengabdian di masyarakat. Kemudian memberikan keteladanan dan kehidupan dalam kehidupan berdasarkan nilai-nilai Islam dan budaya bangsa. Jadi dua macam itu yang tidak bisa kita pisahkan. Pertama, nilai-nilai keislaman ya sesuai dengan sekolah tinggi agama Islam, itu kan ciri khas kita. Kemudian juga tentang budaya bangsa kita gitu. Kemudian menjamin terwujudnya kebebasan akademik bagi sivitas akademika berdasarkan asas kebersamaan, saling menghargai dan saling toleransi terhadap perbedaan sudut pandang, latar belakang budaya yang dapat menjamin terciptanya iklim akademik yang kondusif di lingkungan kampus. Artinya untuk belajar di perguruan tinggi itu sebenarnya kita berpikir lebih banyak, berpikir lebih terbuka gitu. Terbuka itu artinya tidak hanya istilahnya atau angkum surang dan masa membujurnya gitu. Kita harus menerima daripada saran-saran orang-orang lain. Makanya ini adalah merupakan satu syarat daripada kita hidup di masyarakat, untuk bisa memimpin masyarakat itu kita terbuka di dalam orang-orang lain memberikan saran, memberikan pendapat dan lain sebagainya gitu. Memang ada tujuan kita tertentu yang kita ingin capai, tapi tidak menutup kemungkinan kita untuk menerima saran atau juga keinginan masyarakat sehingga kita bisa mengambil daripada apa yang diinginkan oleh masyarakat itu sendiri. Jangan ampun kita jangan dikarasi atau kita tunjukkan gitu. Jadi sesuai dengan sudut pandang. Makanya itu di dalam pelajaran atau pengajaran di perguruan tinggi, contoh aja misalnya seseorang untuk memberikan suatu definisi yang abstrak gitu. Yang abstrak itu kan kadang nyata ya lah. Kalau yang nyata kan mudah aja. Contoh misalnya untuk memberikan definisi tentang kursi, ya karena kursinya tempat bedanya umum, itu lah mudah kita untuk memberikan definisi. Coba kalau yang abstrak kita, yang abstraknya hanya kada jelas, kada nyata, kada dilihat kita. Ya tentu saja orang di dalam memberikan definisi itu pasti sesuai dengan ya sudut pandangnya kita. Sudut pandang. Contoh aja misalnya seperti orang buta ya lah. Jadi ada orang buta tuh 5 ikung, orang tuh buta gitu kada melihat. Kemudian disodorkan seekor gajah, lalu gajah ini disuruh memberikan definisi. Kayaknya kada melihat tuh loh, gajah itu kayak apa? Gajah itu kenalnya kayak apa kita nggak tahu. Lalu diberikan kepada mereka ini adalah meraba. Jadi disuruh 65 buta tadi meraba gitu. Setelah diraba, ya masing-masing nanti akan dia memberikan definisi dia lah sesuai dengan sudut pandangnya. Ada yang tak jumpai atau tak ikuti belalainya ya lah. Ada yang karena batisnya, ada yang karena parutnya, kemudian ada yang karena telinganya. Lalu mereka memberikan definisi ini kan sesuai dengan hasil rabaannya.
Nah begitulah tentang memberikan definisi suatu yang abstrak kita. Jadi orang akan memberikan definisi yang abstrak itu sesuai dengan sudut pandang di mana keahliannya itu. Makanya itu orang agama Islam khususnya di dalam memberikan definisi agama itu apa yang dimaksud dengan agama itu harus sesuai dengan definisi yang sesuai dengan agama kita. Orang Kristen dia memberikan definisi agama itu sesuai dengan agamanya kita. Kemudian orang yang ahli sosiologi kita, dia akan memberikan definisi itu sesuai dengan keahliannya kita. Orang yang ahli dalam psikologi sesuai dengan bidangnya masing-masing itu. Apakah mereka salah gitu? Itu sesuai dengan sudut pandang masing-masing gitu. Semuanya itulah benar sesuai dengan sudut pandangnya itu. Makanya itu untuk pengertian agama apa yang dimaksud dengan agama itu sampai saat ini itu belum ada yang tuntas gitu. Artinya belum bisa diterima oleh secara keseluruhan. Karena tadi mereka memberikan definisi itu sesuai dengan sudut pandang masing-masing gitu. Nah terus kemudian tadi tentang visinya ya kemudian sasaran dan strategi pencapaiannya. Singkat saja, sasaran dan strategi untuk mencapai visi dan misi tadi pertama adalah meningkatkan mahasiswa dan lulusan yang berperilaku profesional dan berakhlak mulia gitu. Itu sasaran yang akan kita capai. Dengan cara apa? Untuk mencapai itu strateginya adalah mengembangkan nilai-nilai ajaran agama Islam sebagai landasan untuk membangun pemahaman sikap dan perilaku profesional. Harus lebih mengarah kepada keahlian tadi. Kemudian membangun budaya mutu, budaya profesional dan islami bagi dosen, tenaga pendidikan maupun mahasiswa. Terus yang kedua, meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia. Strateginya, caranya untuk mencapai itu mengembangkan prosedur dan tata cara rekrutmen tenaga dosen maupun tenaga pendidikan. Artinya untuk merekrutmen, untuk untuk penerimaan sebenarnya itu pegawai itu baik tenaga dosen maupun juga tenaga pendidikan sesuai dengan prosedur. Kemudian meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia yang ada melalui bantuan subsidi lanjut. Jadi sekarang ini dosen tetap itu sudah lebih daripada 10 orang yang untuk studi lanjut ke S3 gitu, untuk mencapai gelar doktor gitu. Dan itu biayanya dari pemerintah ya tentu saja mengikuti tes gitu. Kemudian mereka bila lulus mereka untuk bisa lanjut ke program S3. Jadi ada lebih daripada 10 orang. Dan kemudian meningkatkan keterampilan dosen dan tenaga pendidikan tentang teknologi informasi untuk mendukung pengembangan diri seperti penggunaan internet untuk sharing sumber referensi. Terus meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan dan pengajaran. Ini caranya sasarannya penguatan sistem penjaminan mutu. Terus meningkatkan atmosfer akademik yang kondusif, diantaranya penerapan peraturan dan kode etik bagi setiap sivitas akademika, mengembangkan budaya berbasis mimbar akademik. Terus kelima, peningkatan upaya penyediaan sarana dan prasarana akademik yang memadai yang kita lengkapi, kita termasuk untuk bangunan ini baru saja bisa kita pergunakan ya, dulunya lokal ketimbang daripada tidak bermanfaat ya kita gunakan untuk aula gitu, ketimbang daripada yang di lokal di bawah itu seringkali bila ada cara bongkar pasangnya sehingga yang dibongkar pasangnya yang naranya ini bisa rusak gitu. Kalau di sini kan sudah permanen gitu. Bila ada kegiatan mahasiswa silahkan di sini untuk bisa dipergunakan ketimbang daripada digunakan pasang hibak tikus ya Pak. Ya kemudian terus keenam, meningkatnya kualitas penelitian dan pengabdian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Terus meningkatkan kualitas dan kuantitas kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait. Jadi kita di sini ada kerjasama itu lembaga-lembaga terkait itu termasuk pendidikan, misalnya madrasah aliyah gitu. Kemudian juga kalau dunia syariah itu dengan pengadilan agama gitu, ada yang isinya dengan posbakum gitu. Terus kemudian breakdown visi misi tujuan dan sasaran ya. Terus
Terima kasih, habis pastilah waktunya. Ya barangkali inilah yang dapat saya sampaikan walaupun secara umum ialah tentang ini. Ya barangkali setelah disampaikan ini apakah ada kata atau semakin bingung, bisa ya semakin bingung ya namanya. Ya siap, terima kasih. Kalau ada pertanyaannya silahkan ya. Terima kasih kepada Bapak Haji Taufikur Rahman MPD yang telah menyampaikan materi tentang